Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salihun. Saya dari kelas MGT A4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran SDM. Yang pertama itu pengadaan SDM. Yaitu analisa pekerjaan adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab serta kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemangku pekerjaan. Contoh pertama itu, yang kedua metode analisa pekerjaan. Contohnya itu metode analisis jabatan fungsional. Metode yang menjelaskan pekerjaan secara komprehensif dengan menggunakan sistem perangkat pada 3 kegiatan berkaitan dengan data, manusia, dan benda atau barang. Berikutnya itu metode kuesioner atau analisa posisi. Daftar pertanyaan yang menggunakan daftar periksa CHESTIC dalam mengidentifikasi unsur-unsur setiap pekerjaan. Contoh berikutnya itu kuesioner uraian jabatan manajemen. Itu untuk menganalisis pekerjaan manajerial yang berkaitan dengan tindakan perilaku dalam pekerjaan. Berikutnya hasil analisa pekerjaan. Contohnya pertama itu rancangan pekerjaan. Itu suatu proses yang diciptakan untuk dapat mengidentifikasi suatu pekerjaan untuk tujuan efisien dan efektif. Contoh yang kedua itu rentang pekerjaan. Itu sejumlah tugas yang terdapat pada setiap pekerjaan. Contoh yang ketiga yaitu kedalaman pekerjaan. Itu keleluasaan pekerjaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Berikutnya itu rekrutmen. Itu proses perencanaan tenaga kerja untuk mengisi kekurangan pekerjaan dalam suatu perusahaan. Perusahaan riwayat kerja karyawan, daftar kinerja karyawan, daftar karyawan senior, dan berdasarkan Lalu berikutnya itu job posting. Itu perekrutan karyawan yang dilakukan melalui pengumuman. Contoh 3 itu dari luar perusahaan. Itu karyawan datang sendiri. Rekomendasi dari karyawan dalam perusahaan, iklan di media massa dan serikat pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, seleksi dan penempatan. Itu yang pertama seleksi. Itu proses memilih calon karyawan yang terbaik untuk ditempatkan pada pekerjaan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kedua itu penempatan. Proses penempatan karyawan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dengan persyaratan pekerjaan. Dua, langkah-langkah seleksi. Itu mencantumkan lamaran kerja, wawancara pendahuluan, tes psikologi, pemeriksaan referensi, wawancara seleksi, persetujuan atasan langsung, pemeriksaan kesehatan
Dan terakhir induksi atau online kaji. Materi yang kedua itu pengembangan SDM. Yang pertama pelatihan, itu proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Yang berikutnya pelaksanaan pelatihan, yaitu tempat pelatihan, pertama di dalam organisasi, yang kedua di luar organisasi, yang ketiga pelatihan online. Berikutnya itu penilaian kinerja, yaitu membandingkan hasil kerja karyawan dengan standar pekerjaan. Penilaian kinerja dapat ditinjau ke dalam jumlah dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan karyawan pada periode tertentu. Berikutnya itu tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang pertama itu evaluasi antar individu dalam organisasi, pengembangan dalam diri setiap individu, pemeliharaan sistem dan dokumentasi. Berikutnya metode penilaian kinerja, yaitu yang pertama metode yang mengacu pada nama, yaitu metode ranting langsung, metode perbandingan antar individu. Berikutnya metode rangka alternatif, dan terakhir metode distribusi paksaan. Kedua, metode penilaian standar absolut, itu metode skala grafis, Bayes, kejadian kritis, dan berikutnya itu metode penilaian berdasarkan output. Pertama, manajemen objektif, pendekatan indeks langsung, catatan prestasi, dan pendekatan standar kinerja. Yang ketiga, materi yang ketiga itu kompensasi, ialah imbalan yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Di dalam materi ini ada dua jenis, itu kompensasi finansial, yaitu kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk uang lembar, jaminan kesehatan, gaji, bonus, insentif, dan lain-lain. Kedua itu kompensasi non finansial, itu kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk seperti kenaikan jabatan atau penghargaan. Materi yang keempat yaitu pengintegrasian. Di sini terdapat ada motivasi, pendekatan motivasi, kepuasan kerja, dan kepemimpinan. Yang pertama itu motivasi, suatu kondisi yang mendorong orang lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya dalam organisasi. Kedua itu pendekatan motivasi, itu pendekatan tradisional, pendekatan SDM, pendekatan kontemporer, dan pendekatan hubungan manusia. Berikutnya kepuasan kerja, itu penilaian atas suatu pekerjaan apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan. Berikutnya itu kemampuan atau proses mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akan mencapai tujuannya. Dan materi terakhir itu pemeliharaan SDM. Pertama itu komunikasi,
Proses menyampaikan informasi dari pengirim kepada penerima pesan secara efektif. Yang berikutnya, fungsi komunikasi yaitu sebagai motivasi, pengungkapan emosi, fungsi pengawasan informasi. Jenis komunikasi itu tertulis, duluan, dan nonverbal. Yang berikutnya itu K3, itu keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atau keamanan kerja yang dialami pekerja, baik mau fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Ada tiga alasan pentingnya program K3, yaitu moral, hukum, dan ekonomi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada yang tersendat-sendat atau salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.